Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat Jadi malam. pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pekan ke-6 ya, tidak terasa. Dan pekan depan kita sudah masuki pekan ke-7 dan insya Allah pekan depan kita akan ada kuis ya untuk persiapan ujian tengah semester kita. Oke, di pekan ke-6 ini kita akan membahas tentang arsitektur aplikasi ya, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang arsitektur data dan juga arsitektur bisnis. Jadi praktis di pekan depan kita akan bahas arsitektur terakhir yaitu arsitektur teknologi. Nah, kalau di arsitektur bisnis kita membahas tentang proses bisnis di dalamnya ya, terus proses bisnis di dalam sebuah enterprise arsitektur ya, yang dimodelkan baik melalui BPMN maupun melalui UML ya, di analisis proses bisnisnya. Kemudian di arsitektur data kita akan melihat data-datanya ya, dan itu bisa dimodelkan dengan misalkan diagram entity relationship, kemudian ada konseptual data model, bisa juga dengan project sama physical data model, dan lain-lain ya yang bisa dilakukan pemodelan untuk kemudian data tersebut diolah dan juga data dilakukan proses perancangan database ya, lalu dilakukan proses normalisasi dan juga bisa ditampilkan dalam beberapa diagram seperti kelas diagram dan lain-lain. Oke. Di arsitektur aplikasi, apa itu arsitektur aplikasi? Jadi arsitektur aplikasi ini pada dasarnya dia menggambarkan daftar kandidat aplikasi apa saja sebetulnya. Setelah kita sudah tahu ya bahwa proses bisnisnya seperti apa, kemudian datanya seperti apa. Nah, di arsitektur aplikasi kita kemudian akan membuat ya, mengira-ngira kira-kira aplikasi yang bisa digunakan seperti apa. Nah, selain itu juga arsitektur aplikasi harus menggambarkan hubungan antara kandidat aplikasi atau aplikasi-aplikasi potensial yang akan diterapkan ya dengan aplikasi yang ada gitu. Sehingga nanti akan menjadi satu sistem yang sifatnya terintegrasi atau berhubungan satu dengan yang lain. Nah, untuk menghubungkan keseluruhan aplikasi sistem, baik sistem yang sudah ada dan juga ada beberapa kandidat aplikasi, maka kemudian dibuatlah arsitektur aplikasi pada kesatuan enterprise arsitektur ya. Nah, kalau misalkan kita sudah membuatnya di awal di misalkan arsitektur bisnis, kemudian arsitektur aplikasi itu menggunakan konsep objek ya, maka di arsitektur aplikasi pun ada beberapa pemodelan yang bisa dilakukan yang berkonsep objek atau bisa menggunakan namanya UML ya. Konsepnya adalah reusable component. Jadi komponen yang digunakan di satu aplikasi itu kemudian bisa digunakan dengan oleh aplikasi yang lain gitu ya. Jadi konsepnya berbasis objek. Salah satunya namanya reusable component. Bisa dipakai. Artinya integrasinya mudah, kemudian tidak berdiri sendiri antar aplikasi gitu. Ada hubungan, ada integrasi antar aplikasi. Oke. Nah, apa sih yang dilakukan dalam arsitektur aplikasi? Jadi kalau misalkan kita pendekatannya adalah orientasi objek, ya alat bantu yang bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aplikasi dalam suatu enterprise adalah ada namanya komponen diagram sama package diagram. Ya, nanti kita terangkan. Jadi diagram tadi yang disebutkan ya, komponen diagram dan package diagram itu akan menggambarkan arsitektur aplikasi yang sifatnya lebih detail. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk dikala kita menyusun arsitektur aplikasi. Yang pertama, kita membuat daftar kandidat aplikasi atau aplikasi-aplikasi potensial apa saja yang bisa diterapkan. Lalu kemudian kita didefinisikan nih aplikasi mana sih yang dia perlu untuk melakukan pengolahan data yang ada database-nya dan lain sebagainya. Lalu
dihubungkan nih si aplikasi ini kemudian sesuai atau cocok dengan fungsi bisnis yang mana. Apakah misalkan fungsi bisnis di accounting atau di procurement, di human resource atau general affair misalkan ya. Lalu ada di manufakturnya, di produksinya, di customer relationship manajemennya kah, atau fungsi-fungsi bisnis yang lain. Lalu ada analisis dampak dari aplikasi yang ada. Kalau aplikasi yang diterapkan, dia ada keterhubungan dengan aktornya siapa saja, kemudian apa akan yang terjadi ketika aplikasi ini dijalankan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima setelah semuanya dari poin 1 sampai 4 dilakukan adalah menyebarkan hasil dari arsitektur aplikasi tersebut. Nah, kurang lebihnya hasil dari arsitektur aplikasi ya, itu ada yang pertama daftar aplikasi. Ada tabel isinya sistem informasi apa saja yang dibutuhkan oleh enterprise. Lalu ada metrik aplikasi ya. Ini tabel yang berisi metrik menghubungkan antara arsitektur bisnis dan arsitektur data. Ya. Dan ini akan menggambarkan kebutuhan atau cakupan setiap aplikasi terhadap data dan proses bisnis yang terkait. Itu metriknya seperti itu. Nah, itu kemudian penyusunannya ya tergantung dari framework yang kita pergunakan ya. Ini adalah dasar enterprise arsitektur ya. Ada arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi. Tapi kemudian secara best practice-nya kita bisa menggunakan beberapa framework yang sudah ada. Contohnya ada TOGAF, VEAF, Zachman, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama adalah diagram untuk package ya. Nah, diagram package ini ya bisa menggambarkan aplikasi ini terhubung dengan kelas-kelas tertentu gitu ya. Contohnya kita ada aplikasi, ini aplikasi terhubung dengan kelas database gateway. Di database gateway ini menghubungkan beberapa DBMS ya, atau database management system. Ada PostgreSQL dan MySQL. Ini adalah contoh dari diagram package. Nah, package ini adalah pengelompokan dari beberapa kelas dalam rangka pengelolaan kelas secara sistematis. Nah, sebuah package itu bisa terdiri dari kelas dan bisa juga secara hierarki terdiri dari beberapa package yang lebih rinci. Ya. Jadi struktur yang baik itu adalah yang dapat menunjukkan aliran ketergantungan yang jelas. Anda lihat lagi diagram package sebelumnya bahwa aplikasi ini dia punya alur yang jelas ya, ada keterhubungan dengan database gateway, di mana database gateway ini dia yang menyatukan berbagai macam DBMS menjadi satu kesatuan di database gateway. Kalau seperti ini kan akan terlihat. Kalau misalkan di arsitektur data dia hanya menggambarkan sisi pengelolaan datanya, tapi kalau di arsitektur aplikasi ini sudah bisa menghubungkan, melihatkan antara keterhubungan antara aplikasi dengan data, misalkan seperti itu. Oke. Nah, di pengelompokan kelas ke dalam package itu ada dua cara. Yang pertama namanya common closure principle. Jadi kelas dalam package ini berubah karena kesamaan alasan ya. Contohnya misalnya ada kesamaan fungsi sehingga ada perubahan. Lalu ada common reuse principle. Jadi kelas dalam package harus digunakan secara bersama-sama ya. Nah, package diagram ini dia berguna untuk menunjukkan paket aplikasi sistem dan kemudian ketergantungannya di antara paket aplikasi tersebut. Manfaatnya adalah kita bisa melihat ya sebuah aplikasi sistem informasi yang skala enterprise agar terlihat ya gambarannya, keterhubungannya atau ketergantungannya di antara komponen utama si sistem tersebut. Itu adalah diagram package ya. Lalu ada diagram deployment. Nah, diagram ini ya seperti terlihat di atas, ini adalah tata letak aplikasi sistem dan menunjukkan bagian-bagian aplikasi yang berjalan pada bagian-bagian hardware. Jadi kalau misalkan kita bicara database server, dia terkoneksi dengan web server misalkan yang dijalankan oleh browser. Nah, kubus ini ya kalau di UML dia namanya adalah node. Ya. Node kemudian ditambahkan stereotype-nya. Ya.
mengidentifikasi tipe resource yang ada di dalamnya. Contohnya di sini adalah deployment untuk browser, ya aplikasi, kemudian web servernya atau penyedia halaman webnya. Browser adalah untuk mengakses web servernya. Database server adalah untuk menghubungkan ketika misalkan kita mengakses internet ya. Web browser kita akan mengakses ke web server, sementara data-data di-provide oleh si database server. Oke, itu terlihat di diagram deployment. Nah, di dalam arsitektur data, ya, arsitektur aplikasi, kita juga mengenal yang namanya arsitektur client server ya. Client server, client itu adalah yang melayani, client itu yang meminta dilayani, server itu yang melayani lah, kurang lebih dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi ya, kalau zaman dahulu kan komputer stand alone dan sebagainya. Kalau sekarang ada terjadi perubahan konsep ya, penerapan aplikasi. Karena sekarang hampir semua aplikasi itu sudah berbasis web, kemudian sudah berbasis yang namanya client server. Nah, ini ada beberapa arsitektur aplikasi yang menggunakan konsep client server. Ya, yang pertama two tiers ya. Kalau two tiers ya, dia ini konsep sederhana ya, hanya ada sisi client dan sisi server. Ini umumnya dia aplikasinya tidak berbasis web ya. Kita menggunakan desktop aplikasi saja ya. Nanti aplikasi ini pengolahan datanya disimpan di client, kemudian servernya bisa di database server ya. Jadi nama sebutannya desktop application lah, kurang lebih seperti itu. Ini ada database server. Ini ada desktop application, contohnya apa ya? Ya ada beberapa aplikasi yang dibangun menggunakan Visual Basic dan lain sebagainya, tapi dia bisa mengambil datanya di database server. Jadi ini belum berbasis web lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu model two tiers. Model berikutnya adalah three tiers ya. Jadi ini sebetulnya kalau udah three tiers, servernya itu dipisah tapi lebih spesifik ya, sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing ya. Tujuannya apa ya? Untuk meringankan beban server. Contoh kalau tadi yang two tiers itu kan hanya ada client sama server saja, tapi servernya itu bisa bergabung jadi satu, database server, web server juga dan sebagainya. Tapi kalau three tiers ini biasa sudah kurang lebih yang melayani ya, servernya bisa lebih daripada satu. Jadi untuk membagi beban lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita punya aplikasi, kita terkonek ke web server, ya web server ini juga mengambil datanya dari database server. Jadi antara web server dengan database server itu tidak ada di satu fisik yang sama. Model berikutnya adalah model multi-tiers ya. Ini lebih kompleks sebetulnya. Kalau multi-tiers itu biasanya pemrograman itu bersifat logical program. Itu disimpan terpisah ya dalam satu server khusus, namanya application server. Ada application servernya. Nah kemudian ada beberapa penunjangnya, yaitu web server misalkan. Kemudian web server ini terkoneksi ke application server, dan barulah application server ini ada database servernya. Dan ini kan lebih kompleks ya. Jadi dia akan mengurangi beban dari si web server ya. Kalau di three tiers itu baru ada web server dengan database server, kalau multi tiers kita ada mengembangkan application servernya. Jadi ini ya sebetulnya tergantung dari pemrograman yang digunakan ya. Khususnya kalau misalkan teknologinya berbasis Java, itu implementasi multi-tiers itu bisa pakai namanya entity bin gitu misalkan. Tapi kalau misalnya pakai Microsoft ya, ada beberapa framework ya yang dipakai, contohnya namanya model view controller, itu bisa digunakan. Oke. Slide terakhir, ini ada namanya model view controller atau MVC ya. Ini framework yang populer ya, yang digunakan ya, apalagi kalau misalnya Anda menggunakan Microsoft MVC ada juga, atau beberapa framework seperti CodeIgniter ya. Saya rasa modelnya sama dengan model view controller. Jadi dipisahkan antara model, view, dan controller. Model itu apa? Jadi di bagian model itu adalah aplikasi untuk berkaitan dengan pengolahan data ya, yang tersimpan dalam suatu database ya. Bisa menambah, merubah, menghapus, dan memilah-milah data sesuai keperluan aplikasi. Itu di model. View
Jadi aplikasi ini berkaitan langsung dengan pengguna atau user. Jadi bagian utamanya atau interface-nya gitu. Lalu ada controller. Nah, ini controller ini dia yang menghubungkan antara model dengan view ya. Dia isinya logika program, kemudian menerima aksi yang dilakukan oleh user, dan kemudian menyalurkan jadi proses apa yang harus dilaksanakan terkait dengan data apa yang harus diproses lebih lanjut. Dan juga data apa yang harus dikirimkan ke si user untuk ditampilkan oleh bagian view. Jadi model itu adalah untuk koneksi database-nya, view adalah untuk tampilannya di interface-nya user, controllernya adalah yang menghubungkan antara model dengan view. Nah, konsep yang ini, MVC ini bisa menghasilkan arsitektur sistem yang sifatnya sistematis ya, karena dilakukan pembagian komponen ya berdasarkan karakteristik fungsinya yang harus dijalankan. Jadi kalau kita lihat dari arsitektur aplikasi ya, selain dari arsitektur teknologinya tadi ada client server ya, pemisahan ya agar aplikasi itu berjalan dengan lebih maksimal. Ada juga dari sisi pengembangan aplikasi tersebut yang menggunakan framework tertentu. Contohnya framework MVC ini yang menjadikan si aplikasi ini bisa menjadi lebih sistematis ya, dan juga proses integrasi yang mudah, ada proses yang namanya reusable dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini ya. Silakan bagi yang hadir pada malam hari ini bisa absen di WhatsApp ya. Saya data ada 1 2 3 4 5 6 7 orang. Nanti bagi yang rekan-rekan lain yang hanya bisa menyaksikan di YouTube, silakan untuk komen di video YouTube. Mohon maaf untuk sesi tanya jawabnya pada malam hari ini tidak ada. Anda bisa bertanya ke saya melalui WhatsApp grup ya jika ada pertanyaan yang ditanyakan. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih.